Selamat mendengarkan podcast ini. Saudara sekalian, mengapa manusia harus mati? Biasanya jawabnya adalah karena manusia telah jatuh dalam dosa. Tetapi kenapa harus mati? Mengapa Tuhan memberi hukuman mati? Saudara, begitu baiknya Tuhan yang mengasihi makhluk ciptaannya ini, hukuman atau penaltinya pun masih memuat berkat dan pengharapan. Kalau selama ini kita memandang kematian sebagai satu fatalistik, seakan-akan kematian jasmani itu merupakan klimaks dari murka dan hukuman Allah. Ternyata tidak, saudara. Kematian itu solusi, jalan keluar agar manusia masih memiliki pengharapan, memiliki dunia lain yang lebih baik. Kematian justru merupakan jalan keluar supaya manusia tidak mengalami musibah yang lebih berat, bencana yang lebih fatal, yaitu maut. Maut adalah kematian kedua. Ketika manusia terpisah dari Allah untuk selama-lamanya, itu yang mengerikan. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 22, di sana kita menemukan satu pernyataan. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Tuhan menghindarkan manusia dari makan buah kehidupan supaya manusia tidak hidup untuk selama-lamanya. Ayat ini atau teks ini memberikan kesan seakan-akan Tuhan tidak menghendaki manusia hidup untuk selama-lamanya. Tapi sebenarnya kita harus memahami dengan cerdas maksud ayat itu, saudara. Allah bukan tidak ingin manusia hidup untuk selama-lamanya. Jelas Allah menghendaki itu. Tetapi hidup untuk selama-lamanya dalam atau dengan kualitas yang baik, bukan dengan kualitas yang buruk. Ini sejajar dengan apa yang tertulis dalam Kejadian pasal 3 ayat 5, saudaraku, ketika ada dialog antara Lucifer ya, atau ular yang adalah personifikasi dari Lucifer atau iblis, dan Hawa. Ular berkata, kalau kamu makan buah ini, kamu menjadi seperti Allah, tahu apa yang baik dan jahat. Makanya Allah melarang makan buah itu. Saudara, Allah bukan tidak ingin manusia seperti Allah. Allah bukan tidak ingin manusia tahu apa yang baik dan jahat. Allah mau manusia seperti Bapaknya dan tahu apa yang baik dan jahat dari perspektif, dari sudut pandang dan kebenaran Allah. Saudaraku sekalian, tetapi iblis juga punya sudut pandang atau perspektif. Iblis juga mau seperti Allah dan punya understanding. Nah, saudara, Tuhan tidak ingin manusia menjadi seperti Allah dengan pengertian yang keliru. Allah bukan tidak ingin manusia tahu apa yang baik dan jahat, tapi harus tahu apa yang baik dan jahat dari understanding Allah. Allah bukan tidak ingin manusia menjadi seperti Dia. Justru Allah menghendaki manusia seperti Dia. Sebab manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tselem Demuth. Kalimat itu luar biasa, saudaraku. Tselem Demuth. Kalau Tselem itu artinya manusia memiliki unsur-unsur yang ada pada Allah, juga ada pada manusia, pikiran, perasaan, dan kehendak. Sedangkan Demuth itu bicara soal kualitas atau mutu. Bapak Ibu harus tahu bahwa manusia diciptakan Allah bukan dalam kondisi statis atau dalam keadaan statis, tetapi progresif.
Pikiran, perasaan, kehendak manusia harus ditingkatkan dalam progresivitas. Dan Allah mau manusia yang diciptakan ini bertumbuh terus, akhirnya menjadi segambar dengan Dia. Dalam istilah Latin yang terkenal, imago Dei, in His own image, segambar dengan Allah. Nah, saudaraku sekalian, jadi firman Allah dalam Kejadian 3:22 tadi, manusia jangan petik buah itu, ya. Nanti manusia akan hidup selama-lamanya. Bukan, Allah tidak mengendaki manusia hidup selama-lamanya. Allah mengendaki, tapi dalam kualitas yang baik. Tapi karena manusia telah jatuh dalam dosa, dan ingat, bumi telah terkutuk. Bumi tidak lagi menjadi tempat hunian yang ideal. Bumi tidak lagi menjadi tempat menetap yang baik. Maka Allah harus bunuh manusia, mati. Kematian itu jadi tidak fatalistik, sebab masih ada kehidupan di balik kematian itu. Kematian hanya menjadi masa tunggu, penampungan sementara atau intermediate state, Hades, untuk sementara waktu, saudaraku sekalian. Sambil menunggu nanti ada seorang pahlawan yang akan datang dan menyelamatkan manusia. Nah, saya akan menjelaskan hal yang mungkin agak rumit, tetapi saya tidak bisa menghindarinya karena hal ini harus saya kemukakan. Dan apa yang tadi saya jelaskan sebenarnya sudah saya kemukakan hanya sebagai apersepsi. Itu dalam dunia didaktik begitu. Ini apersepsi. Saya sudah memberitahu kepada saudara-saudara sekalian. Nah, sekarang yang kita mau persoalkan adalah apa sih yang dimaksud dengan pohon kehidupan? Kenapa tidak boleh dimakan? Apa itu pohon kehidupan? Ya, saudara sekalian, di taman itu Allah menaruh dua pohon, saudaraku. Ya, Allah menaruh dua pohon. Yang pertama, pohon pengetahuan yang baik dan jahat, ya. Dan yang kedua adalah pohon kehidupan. Oke. Saya mengajak saudara memahami ini bukan dengan kacamata anak sekolah minggu, atau kacamata mistis, atau kacamata irasional, tidak logis, sehingga menjadi semacam legenda. Agama-agama di dunia banyak yang lahir dari legenda, saudara. Ya, kekristenan tidak boleh begitu. Harus logik, harus rasional, natural. Pohon ini tidak boleh dipahami sebagai pohon physically. Ini simbolisme, ini symbolize, ini penggambaran saja, bukan physically pohon. Sebab ada banyak buah-buahan yang baik untuk dimakan. Tidak boleh ini pohon dianggap sebagai pohon physically yang dimakan cepret, gelek, lalu matanya jreng terbuka. Itu mitos, itu legenda. Tidak mungkin begitu. Kalau buah dimakan jebret, perut kenyang, bukan mata terbuka. Nangkap saudara? Ini pasti menunjuk konsumsi jiwa. Ini konsumsi jiwa. Jadi Adam dan Hawa itu, saudaraku, menghadapi pergumulan apakah makan buah kehidupan atau buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Nah, kalau Bapak Ibu masih mau jadi anak sekolah minggu, ya silahkan. Saya sih tidak maksa. Ya, berpikirlah seperti anak sekolah minggu seperti kemarin-kemarin itu. Tapi kalau saudara berpikir dewasa, mari saya tunjukkan kepada saudara. Ini banyak hal yang harus dirubah. Misalnya begini. Kalau Bapak Ibu membayangkan taman Firdaus itu dulu taman yang dikelilingi oleh tembok, lalu jalan setapaknya diatur, ada pohon-pohonan yang udah diatur, ada rumput yang bisa ditiduri, ya, seperti taman mini. Enggak, bukan begitu. Yang namanya taman itu bumi ini. Kalau saudara di Alkitab sering mendengar kata Firdaus, ya. Firdaus itu artinya bukan nama, itu taman artinya. Firdaus. Ini artinya taman dari kata pardes dalam bahasa Ibrani. Paradeisos Yunani. Jadi Firdaus. Ini artinya park or garden.
Jadi Adam dan Hawa itu, saudara, itu juga tinggalnya pasti di bukit-bukit, di batu, masih zaman batu. Bayangkan Anda, jangan Adam mudah nyaman, tidak. Zaman batu. Manusia menemukan kemah, beternak, lalu punya perkas besi, baru cucu-cucu Adam. Zaman Yabal, Yubal, Tubal, Kain baru ditemukan. Jadi sebelum itu pasti mereka itu tinggal di bumi ini. Dengan kondisi yang sangat terbatas, minim, saudara-saudara. Ya. Pengertiannya harus benar dulu, saudara. Nah, manusia menghadapi kemungkinan apakah dia makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat atau pohon kehidupan. Ini simbolis. Manusia sebenarnya menghadapi kenyataan apakah dia dipimpin roh Allah atau roh yang lain. Nah, kalau sudah tanya kepada saya, gimana Pak jalannya, caranya manusia dipimpin roh Allah? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di perjanjian lama kita menemukan di Kejadian pasal 6, ya, roh Allah itu undur dari manusia, ya. Percaya yang saya katakan ini ayatnya udah benar, nggak mungkin salah. Jadi ketika anak-anak Set, itu anak-anak Allah, kawin campur dengan anak-anak manusia, itu roh Allah baru undur, ya. Oke lah, dibaca dulu Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 3, saudaraku sekalian. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja. Oke, Bapak Ibu, perhatikan ya, penjelasan saya sekilas ini atau awal-awal ini kesannya hanya mengisi pikiran. Tapi kalau nanti lengkap baru Anda tahu implikasi dari apa yang saya jelaskan. Implementasinya apa dalam hidup, baru saudara akan tahu. Sebab kalau hanya mengisi pikiran, nggak perlu deh ya, jadi ahli Taurat saja atau teolog. Tapi harus ada implementasi, harus ada yang jelas, implikasi yang jelas, sehingga hidup kita diubah. Kalau nggak diubah, buat apa kita kumpul? Ya. Nah, saudara bisa melihat di sini bahwa Adam dan Hawa punya anak, Kain dan Habil. Habil dibunuh oleh Kain, diganti Set. Nah, roh Allah itu masih memimpin di sini. Di antara anak-anak Set ini ada yang namanya Henok. Ini diangkat Tuhan loh, hidup-hidup. Prestasi dari anak-anak Set itu luar biasa. Kenapa disebut anak-anak Allah? Alkitab berkata, yang dipimpin roh Allah, Roma pasal 8, adalah anak Allah. Sedangkan Kain ini pembunuh, ini disebut anak-anak manusia. Ketika terjadi kawin campur, saudaraku, di sini kawin campur, rohku tidak bersama-sama lagi. Roh Allah undur. Nanti roh Allah akan kembali diturunkan menjadi meterai, tustil, esfragistete dalam bahasa aslinya, artinya distem akan dimeteraikan. Itu nanti pada zaman ketika Tuhan Yesus menebus dosa manusia. Nah, kita semua bisa dapat meterai Roh Kudus itu, ya. Oke. Nah, kembali kepada yang pertama jelaskan tadi, bahwa mereka harus memilih dipimpin Roh Allah atau dipimpin bukan Roh Allah. Sampai sini nangkep, saudara? Masih ikutin saya? Nah, rupanya manusia jatuh dalam dosa. Roma 3 ayat 23. Dosa di sini, saudara, dosa di sini itu sebenarnya tidak punya pengertian jahat. Dari teks aslinya hamartia. Hamartia. Itu artinya hanya meleset. Tidak kena sasaran. Sasarannya apa? Sebenarnya manusia sasarannya adalah seperti Allah. Punya kemuliaan Allah. Punya hakikat seperti Bapa, like Father, like
Seperti yang tadi saya kemukakan, saudaraku sekalian, supaya manusia punya demus, kualitas seperti Allah. Bukan hanya punya pikiran, perasaan seperti Allah, tapi juga kualitas. Tapi kualitas belum sampai jatuh, meleset. Artinya tidak kena sasaran. Nah, meleset bukan berarti manusia jadi rusak total, tidak. Selama entah berapa ribu tahun, berapa juta tahun mereka di Taman Eden dalam pergumulan itu, Allah telah mengajarkan juga pasti norma-norma, kebaikan-kebaikan, sehingga manusia tidak kehilangan kemuliaan manusia, tapi kehilangan kemuliaan Allah. Padahal yang ditargetkan adalah manusia seperti Allah, dengan understanding seperti Allah. Gagal, meleset. Tapi manusia tidak rusak sama sekali. Buktinya apa? Di dunia ini sebelum zaman Yesus, ada agama-agama yang lahir di India, di Cina, filosofi, etika di Cina, 4 jempol, yang melahirkan orang-orang beretika, melahirkan orang-orang baik. Kalau Anda melihat film-film silat, keluhuran pribadi-pribadi tokoh-tokoh itu menunjukkan kehebatan, keluhuran pribadi manusia yang kemuliaannya belum hilang. Tapi maksud Allah bukan kemuliaan manusia, kemuliaan Allah. Makanya meleset sudah. Nah, keselamatan dalam Yesus Kristus itu hendak membawa manusia kepada kemuliaan Allah, bukan hanya jadi orang baik. Nah, kalau baik aja kagak, lu siapa gua nanya? Kalau baik aja saat tidak, you mau jadi apa? Ya, tapi kita kan diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Oh iya, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan karena kita baik, saudaraku. Dia memberi anugerah, pemberian cuma-cuma. Setuju? Tapi orang yang diselamatkan pasti dibawa kepada kemuliaan Allah. Tapi baik saja tidak, gimana you mau mulia seperti Allah? Oke, saya teruskan ya. Kita masih nanya lagi, apa itu pohon kehidupan? Belum dijelaskan kan? Oke. Kalau pohon pengetahuan tentang baik dan jahat ini bicara soal understanding, perspektif atau sudut pandang iblis yang membuat manusia menjadi luncas, lalu apa itu pohon kehidupan? Pohon kehidupan itu, saudara, sebenarnya adalah hakikat Allah. Hakikat Allah atau kebenaran Allah. Pohon kehidupan itu kebenaran Allah. Kebenaran Allah itu menyangkut hakikatnya. Kalau saya di rumah misalnya sebagai ayah berkata, tidak boleh pulang di atas jam 10 malam. Kalau keluar rumah lewat pintu pagar dikunci baru di jalan. Kalau keluar kamar mandi matikan listrik. Itu hukum bukan? Betul hukum? Hukum. Hukum-hukum itu mau tidak mau pasti lahir dari filosofi saya, kebijakan saya, kecerdasan saya, dan pertimbangan-pertimbangan saya. Betul saudara? Oke. Tapi hukum-hukum itu belum mewakili hakikat saya. Banyak kasus yang lain yang bisa terjadi. Betul? Bukan hanya kasus pintu gerbang ditutup, bukan hanya kasus pulang malam, bukan hanya kasus kamar mandi, tapi banyak kasus. Nah, kan maksudnya? Nah, Allah itu menghendaki kita bukan hanya tahu hukumnya, sebab hukum belum mewakili hakikat Allah. Maunya Tuhan itu apa? Nah, kekristenan itu membawa kita kembali kepada pengertian akan hakikat Allah yang gagal dilakukan oleh Adam, tapi berhasil dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukan hanya melakukan hukum, tapi apa yang Allah maui. Everything He wants. Apa yang Dia mau. So, harus kenal hakikat Allah. Itu maksudnya. Nah, pohon kehidupan itu begitu. Memuat hakikat Allah. Masalahnya, kok nggak boleh dimakan? Kok nggak boleh dikonsumsi? Kita harus tahu jawabnya yang selogis-logisnya. Jangan mitos. Natural nggak yang saya ngomong ini? Sangat logik.
Kalau Bapak Ibu mau verifikasi lebih dalam bahwa betul-betul pohon itu tidak menunjuk makanan fisik, itu di 2 Korintus 11. Baca deh. Saya selalu akan mengulang-ulang ini sampai Bapak Ibu jadi cerdas. So mengerti apa itu kekristenan. Silakan Pak. Ibu, 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Tidak mungkin penyesatan itu bisa terjadi atau berlangsung secara instan. Tidak mungkin, betul? Pasti lewat sebuah proses panjang penyesatan pikiran. Dan tidak mungkin hanya makan buah berarti memberontak, tidak makan berarti taat. Tidak sesederhana itu, mohon mengerti. Pasti lewat proses panjang, saudaraku sekalian. Nah, kenapa Allah larang manusia makan buah itu? Oke, memang tidak secara eksplisit ditulis dalam Alkitab, tetapi kalau saudara memahami secara komprehensif seluruh penjelasan yang saya kemukakan dalam banyak pertemuan kemarin, Anda lengkap. Tapi kalau hanya hari ini mungkin Anda masih tanya-tanya, dengarkan CD khotbah saya supaya ada frame yang lengkap. Tahu frame? Kalau film itu kan ada frame-frame digabung jadi film. Harus ada kerangka yang lengkap, ada frame-frame yang jelas. Oke. Saudaraku sekalian, iblis itu tahu hakikat Allah. Tahu. Tetapi tahu bukan untuk menuruti, tahu bukan untuk dilakukan, tahu bukan untuk memuaskan hati Allah. Tahu untuk melawan. Di dalam diri Allah itu ada rule, ada hukum. Rule. Setiap kita pasti punya rule, hukum dalam diri kita. Ada prinsip-prinsip. Dan rule hukum seseorang pasti tergantung dari pendidikan, lingkungan, keluarga, dan apa yang paling diserap dari lingkungan. Allah punya rule, hukum, sistem. Ini hakikat Allah. Iblis melihat. Di dalam hakikatnya itu, iblis menemukan celah untuk bisa melawan dia. Kalau aku memberontak, aku mau seperti dia, aku tidak akan terbukti berbuat salah. Kenapa? Karena tidak ada pembuktian. Dalam bahasa hukumnya nggak ada corpus delicti. Corpus delicti. Latinnya corpus delicti. Delicti. Corpus delicti itu artinya fakta yang membuktikan adanya kejahatan atau kesalahan dilakukan. Kalau ini jalan, saya naik masuk, salah nggak? Enggak. Tapi begitu ada forbidden di depannya, salah nggak masuk sini? Nah, forbidden itu adalah corpus delicti. Alkitab mengatakan di mana tidak ada hukum Taurat, tidak ada kesalahan. Dengan adanya hukum Taurat, maka ada kesalahan. Nah, hukum Taurat itu corpus delicti. Iblis tahu Allah nggak bisa menyalahkan dia, sebab nggak ada corpus delicti. Nah, saudaraku sekalian, manusia diciptakan itu sebenarnya pada dasarnya harus menjadi corpus delictinya. Ketika manusia taat progresif sampai tingkat ketaatan tak bersyarat, ya, unconditional, ya, sampai tidak bersyarat, unconditional submission, sampai tingkat kepatuhan yang mutlak, total submission. Ini iblis terbukti salah jadi corpus delictinya. Tapi belum udah meleset. Bukan jadi jahat kayak binatang, enggak. Kemuliaan manusia ada, tapi enggak mencapai kemuliaan Allah. Itu cukup membuat iblis tidak terbukti. Siapa nanti yang bisa membuktikan iblis kalah? Tuhan Yesus yang taat sampai mati, bahkan mati 3 kali. Tuhan Yesuslah corpus delictinya. Dan setiap orang percaya juga harus menjadi corpus delicti. Maka Tuhan berkata, seperti aku menang, kamu harus menang. Menangnya di mana? Taat dengan total submission, dengan unconditional submission. Itu maksudnya. Nah, kalau sekarang dikit-dikit orang berkata kamu umat pemenang, itu menyesatkan.
Dia belum apa-apa kok bilang menang. Itu bodoh dan ngawur, saudaraku. Anda bisa ngerti maksud saya? Salah! Itu menyesatkan, saudaraku. Ini dari korpus deliktinya. Nah, manusia itu didesain untuk kenapa tidak boleh makan buah ini? Belum. Kalau watakmu belum benar lewat Injil, penebusan, kamu bahaya. Nanti kamu kayak setan. Hidup terus tapi nggak punya pengharapan. Mati saja. Tetapi Tuhan masih akan menghakimi menurut perbuatan. Lalu bisa masuk kehidupan yang akan datang. Kalau saya bilang masuk surga nggak rela, kayak Ayub. Itu kan bukan zamannya, bukan orang Yahudi Ayub itu. Dan tokoh-tokoh lain di perjanjian lama yang tidak pernah mengenal penebusan dalam darah Yesus Kristus, tapi berbuat baik, mereka boleh masuk dunia akan datang. Bukan masuk neraka. Boleh masuk dunia akan datang, tapi bukan menjadi anggota kerajaan. Sebab yang menjadi anak-anak anggota kerajaan, mereka-mereka yang seperti Bapak, like Father, like Son, yang seperti Yesus yang menang. Oke, nangkap maksudnya? Ada warga kerajaan surga, ada buah sulung roh, kata Alkitab. Nah, buah sulung roh itu kita. Kita yang mana? Kita yang mau tidak menyayangkan nyawa. Sebab yang menang adalah mereka yang tidak menyayangkan nyawa. Yang bisa mengalahkan itu cuma satu, cuma dua. Satu darah Yesus, yang kedua yang tidak menyayangkan nyawa. Nah, ini nanti saya singgung kalau waktunya cukup. Yang berani tidak punya keinginan kecuali memuliakan Allah. Baik makan, baik minum, atau melakukan sesuatu yang lain, melakukan semua untuk kemuliaan Allah. Itu baru bisa jadi pemenang. Tapi siapa yang mau begitu? Tapi saya mau. Udah terlanjur bahasa begini. Saudara melihat manusia dari korpus delikti, ya, masih bersama saya, saudara. Hebat kan kebenaran itu? Hebat sekali. Makanya saudara kalau mendengarkan CD khotbah saya, itu banyak harta yang nggak bisa beli pakai duit, nggak bisa. Luar biasa kebenaran itu. Bukan saya mengatakan saya paling benar atau saya paling sempurna, enggak. Tapi saya kagum terhadap kebenaran firman Tuhan ini, saudara sekalian. Nah, ketika Lucifer memberontak, dia tidak mungkin tanpa alasan, nggak mungkin nggak ada triggernya. Dia tahu peluang ini. Dia lihat celah untuk pemenangan tersebut, saudaraku. Nangkep, saudara? Selama ini kan bayangan kita Lucifer itu jahat gitu, bawa orang ke neraka gitu. Padahal tidak. Tidaknya di mana? Lucifer memang jahat, tapi tidak bermaksud membawa orang ke neraka sebenarnya. Lucifer itu kalau bawa malaikat ke neraka, nggak ada malaikat yang mau ikut. Lucifer nggak mimpi punya neraka, nggak mau dia. Memang dia mau mengambil tahta Allah supaya dia bisa menguasai surga dan menjanjikan para malaikat yang dihasutnya untuk menguasai surga. Kalau seandainya manusia sudah ada pada waktu itu, dia juga menjanjikan surga kepada kita. Surga yang mana, Pak? Ya surganya Allah Bapa. Cuman bedanya itu surga kepala pemerintahnya dia, itu maksudnya. Halo? Nangkep maksudnya? Jangan marah dulu dong, mosok Lucifer gak jahat. Jahat. Mosok gak bawa ke surga. Pada mulanya memang tidak bermaksud membawa malaikat atau siapapun yang mau dihasutnya ke neraka. Tidak. Mau dibawanya ke surga. Surga yang mana, Pak? Ya surganya Allah Bapa. Cuman kepala pemerintahannya kunyuk sialan ini. Cuman dia gagal, Pak. Dia gagal. Surga itu gagal. Gagal dikalahkan oleh siapa? Tuhan Yesus. Jadi gagal ya. Jadi gagal ya, saudara. Di surga dia gagal, dia dibuang ke bumi. Nah, sekarang Lucifer nggak punya surga. Surga abadi nggak punya. Tapi masih punya surga sementara. Bumi ini. Bumi ini, Pak. Ini surganya dia. Nangkep maksudnya? Makanya dia berkata, kamu mau kuberikan dunia padamu kalau kau sembah aku. Nah, Tuhan Yesus ngajarin kita,
Begitu datang ke dunia dia berkata, kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Paham nggak? Dunia bukan rumahmu. You are not of the world. Kamu bukan dari dunia ini. Nah, tapi berapanya orang Kristen yang nurut? Karena sulit sekali orang ngerti. Banyak orang berpikir bahwa dunia ini seakan-akan satu-satunya dunia yang dimiliki dan dinikmati. Justru dunia ini bukan rumah kita. Mau sepotong, silakan. Tapi Tuhan berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kenapa orang sulit banget sih Pak mikir begitu? Karena yang Anda lihat rata-rata memandang dunia ini seakan-akan satu-satunya dunia yang dia miliki dan dinikmati. Dan gaya hidupnya dikalimatkan oleh Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 32. Marilah kita makan minum sebab besok kita mati. Padahal bumi ini sudah terlaknat. Suatu hari nanti akan jadi lautan api. Pasti. Ini udah terkutuk Pak. Tuhan akan siapkan langit baru, bumi baru. Sonono. Mau enggak? Enggak mau, terserah. Itu yang jadi masalah saudaraku. Betapa sulitnya mengajak orang untuk menyadari bahwa hidup di bumi ini hanya sebuah persiapan. Gereja harus bersuara tegas. The world is not our own home. Dunia bukan rumah kita, saudaraku sekalian. Jadi kalau kita hidup, saudaraku, misalnya saudara hidup di sini, ini kuburan. Kita itu hidup bukan untuk di dunia ini. Kita ini hanya persiapan untuk kesini, kekekalan. Unlimited, tak terhingga. Tapi saudara udah biasa berpikir duniawi, susah ngerubahnya. Tapi tetap sehajar terus sampai Anda mau berubah atau mau masuk neraka. Pak Pendeta khotbahnya nggak down to earth, nggak mendarat. Utakmu itu utak duniawi, binasa nanti. Amin saudara. Jangan marah-marah dong Pak. Bukan marah, gusar, krisis. Aduh saudara, kita ini kan udah dipatok bakal mati. Tiap detik itu udah jalan terus itu argo kematian kita. Tek itu argonya jalan terus. Nah kok orang nggak memahami loh saudaraku, ya? Banyak orang Kristen masih memiliki cara hidup seperti ini, yaitu marilah kita makan minum sebab besok kita mati. Banyak orang Kristen dengan cara hidup seperti itu tapi merasa sejahtera, tidak merasa bersalah. Sebab mereka memiliki kehidupan yang ada plus maksud saya. Mereka merasa ada plusnya. Plusnya apa? Ke gereja. Apalagi udah melayani Tuhan. Waduh, udah rasanya pede bener. Melayani itu apa? Ke gereja? Bukan. Jadi aktivis? Enggak. Menyenangkan Tuhan. Apa yang Dia ingini kita lakukan itu namanya melayani Tuhan. Amin ya saudara. Apa yang Dia ingini kita lakukan itu namanya melayani. Bagaimana bisa mengerti itu? Kalau kita mengenal hakikat Tuhan. Oh, tidak memburu, tidak berzina, tidak mencuri. Itu masih gampang. Tapi kalau bersikap pada orang yang tulus, murni, siapa yang bisa baca? Allah yang bisa baca. Saudaraku sekalian, plusnya ini adalah mereka bergereja, di dalamnya termasuk memuji menyembah Tuhan. Kalau kita memuji menyembah Tuhan, maka Tuhan disenangkan. Oh, amin. Itu kalau kamu memuji menyembah Tuhan dengan hati yang benar, karena tiap hari hidupmu benar. Tapi kalau tidak, pujian menyembahmu memuakkan. Engkau baik Tuhan, luar biasa. Tidak ada yang buruk kecuali yang terbaik yang kupersembahkan. Bohong. Itu kan nipu-nipu tuh namanya saudaraku. Halo? Engkaulah kesenanganku. Ya keluar dari gereja juga kesenanganmu, kendaraan, merek jam. Gitu kok ngebohongin Tuhan loh saudara. Bukan gak boleh punya jam bagus, mobil bagus. Jangan jadi kesenangan. Jangan kampungan deh. Jaga kehormatan anak Allah. Begitu aja lu bangga. Kampungan kamu. Norak itu. Saudaraku sekalian,
Plusnya itu dianggap telah membuat mereka berbeda dengan dunia ini. Merasa sudah tidak jadi pengikut Lucifer. Dengan cara hidup ini mereka berpikir sudah beribadah kepada Tuhan. Padahal ibadah yang sejati itu apa? Mempersembahkan tubuh sebagai korban yang hidup, kudus dan yang berkenan. Nah, prinsip ibadah itu di Roma 11 ayat 36. Itu prinsip ibadah yang benar, saudaraku. Supaya kita ini sadar. Silahkan. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, sekarang saya mau jelaskan hal yang tidak sulit dimengerti, tapi sulit dilakukan. Kalau tadi sulit dimengerti, sekarang sulit dilakukan. Siap? Ayat ini sejajar dengan kalimat baik kau makan atau minum, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10:31. Pada dasarnya manusia tidak berhak memiliki hak sama sekali untuk hidup bagi dirinya sendiri. Anda mau terima? Silahkan. Nggak mau terima, jadi anak setan. Pada dasarnya manusia tidak memiliki hak sama sekali untuk hidup bagi dirinya sendiri. Nah, untuk mengurai ini menjadi kenyataan hidup, Anda harus belajar mati-matian. Saudaraku, harus diingat bahwa kejatuhan Lucifer ketika ia merasa memiliki hak untuk hidup bagi dirinya sendiri. Aku mau. Itu masalahnya. Yesaya 14 ayat 13-14. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, Dalam hati. Aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Dah cukup. Ini gampang dimengerti tapi sulit dilakukan. Kalau tadi sulit dipahami, tapi sekarang ini sulit dilakukan, walaupun mudah dipahami. Banyak orang tidak memperhatikan gerak niatnya. Mereka merasa bahwa mereka berhak atas apa yang diingini hatinya, sehingga hal memuaskan keinginan itu menjadi irama sampai akhirnya nggak bisa diubah. Itu anak setan. Kalau anak Tuhan itu begini, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Pak, apakah itu harga mati? Kebenaran itu selalu bulat. Sulit, saya mengerti. Saya pun juga memandang itu sulit. Tapi kita tidak boleh mengalah. Dulu waktu kita mau susun skripsi ya, lihat skripsi begitu banyak, apalagi pakai statistik. Waduh, rasanya nggak mungkin. Tapi kita gila-gilaan kerja, selesai. Waktu mau menyusun tesis, wah rasanya, aduh, sekian ratus halaman, aduh, nekat, selesai. Itu disertasi, waduh, bisa 600 halaman. Buku-buku, referensi buku dalam bahasa Inggris minimal, ya, dari 200 buku itu minimal 80%. Ya, kita Inggris juga nggak pinter-pinter amat. Aduh, rasanya nekat bisa. Mosok kita nggak mau nekat untuk yang seperti ini. Gelar kita tinggal, uang bakal kita tinggalkan juga. Mosok untuk nilai abadi yang kita bawa kita nggak bisa nekat. Amin. Amin. Ya ilah Pak, untuk bapak-bapak pria-pria mengejar wanita, dia keluar kampus jam 2 siang, Anda tunggu jam 10 sambil nongkrong di warung kopi depan kampus. Nekat. Udah dipanggil, hei, Tin, buang muka, masih dikejar, wah, dijemput sama papanya. Aduh, nggak mengalah dia, kirim bunga mawar merah. Pada waktu konyen, angponalai, dikasih itu bunga mawar merah. Bunga mawarnya dibuang, jebret. Wah, dilihat dibuang, wah, nggak apa-apa, kirim kue. Nggak disentuh, tanya pembantunya, dimakan nggak sama non? Enggak. Waduh. Kirim surat, kasih kata puisi, kirim lagi, biar remes dia buang. Waduh. Tanya pembantunya, dikirim nggak Mbak? Dibaca nggak Mbak? Enggak tuh, dibuang tuh. Waduh, kirim lagi. Sekarang merah muda warnanya. Remes dibuang.
Habis dibuang dia pungut lagi, dia baca. Mulai hatimu terbuka. Sambil dia nyanyi, mari masuk, mari masuk. Itu sambil nyanyi begitu tuh si Nona. Terus si Tia bilang, sungguh puas. Wah. Kalau untuk nona-nona yang kayak nano-nano, orang bisa ngejar gitu. Kenapa kalau untuk yang sempurna nilai abadi kita tidak mau? Kalau sampai tidak bisa diubahkan, Anda punya irama jiwa, seakan Anda berhak untuk memuaskan keinginan saudara, Anda jadi mempelai Lucifer. Menjadi mempelai Lucifer tidak harus jadi penjahat dulu, masuk penjara. Tidak perlu. Jadi orang baik-baik mengerti hukum, tetapi tidak menuruti kehendak Allah. Cukup itu. Maka iblis juga menciptakan manusia-manusia jahat, yang main pelacuran, yang berjudi, yang membunuh. Lalu orang Kristen lihat mereka begini, tuh jahat bener, gua lebih baik, tuh masuk neraka. Kalau saya juga. Dia tidak melakukan kehendak Allah kok. Apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Pak Bu, kenapa kita nggak ambisi untuk yang begini ya? Kenapa kita ambisi untuk yang lain dan berani mempertaruhkan apapun untuk itu? Kenapa bukan untuk kesempurnaan yang punya nilai abadi? Untuk memiliki prinsip bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia, memerlukan proses panjang dan berat. Jangan plus saudara itu saudara anggap sebagai bekal yang cukup orang masuk surga. Itu loh, ke gereja memuji menyembah Tuhan, jadi aktivis gereja dan masuk surga. Bukan. Seringkali hal itu malah menjadi tempat persembunyian niat. Ke gereja ya, memuji menyembah Tuhan atau jadi pendeta bahkan, itu untuk menyembunyikan niat. Niat. Banyak niat di sini. Anda bisa ngerti maksud saya? Plus saudara itu, nilai plus kita seringkali kita pakai menjadi tempat menyembunyikan apa? Niat. Seakan-akan kita ini benar cari Tuhan, padahal satu niat dalam hati kita, saudaraku. Banyak orang Kristen merasa sudah puas dengan kualitas kehidupan yang dianggapnya lebih tinggi dari orang lain. Bisa memuji menyembah Tuhan, mengambil bagian dalam pelayanan. Nilai plus ini dianggapnya sudah cukup. Apalagi kalau iblis membuat orang-orang jahat, wah dia punya pembanding. Dia komparasikan, dibandingkan orang lain. Dia merasa dirinya baik. Saudara, orang-orang Kristen seperti ini tidak mengerti keselamatan. Keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya atau tujuan awal Allah menciptakan manusia. Jadi kalau orang mengerti keselamatan begini, dia nggak bandingkan dirinya dengan orang lain. Dia bandingkan dirinya dengan Tuhan Yesus. Itu loh yang menang, katakan amin. Yang seluruh niat hatinya ditujukan ke Tuhan. Jadi kita tuh begitu buka mata hidup di dunia ini, begitu buka mata jebret, yang kita lihat, wah punya duit itu enak, punya pangkat itu terhormat, punya rumah itu nyaman, punya mobil mewah itu prestis. Ya aku juga mau begitu. Jadi anak setan ini, anak setan pokoknya. Emangnya salah Pak punya rumah? Oh enggak. Punya mobil bagus salah Pak? Enggak, saya nggak bilang begitu. Masalahnya begini, ketika kita jadi anak Tuhan, kita mau berkata, baik aku makan atau minum atau melakukan sesuatu, kulakukan semua untuk kebenaran Allah. Aku harus belajar memperbaiki watak dan karakterku. Aku harus menyelamatkan diriku dari api kekal. Ini yang namanya mengasihi diri sendiri, supaya dia bisa mengasihi orang. Baik, kasihlah sama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kasih dirimu sendiri, selamatkan dirimu. Belajar kebenaran, bertobat. Kalau sudah begitu pasti dia akan membuat orang lain juga, ayo kita selamat. Nah supaya ini semua bisa lancar, aku harus sekolah, aku harus berkarir, aku harus punya duit, aku harus sehat, aku gak bisa jadi beban bagi orang lain. Baru jadi kau baik makan atau minum, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Beri tepuk tangan. Jadi kalau ada anak-anak kamu gak sekolah dengan rajin, kamu gak karep menyenangkan Tuhan. Kamu kurang ajar. Bukan hanya kurang ajar kepada orang tua, nak. Papa mama yang banting curang cari uang untuk kamu, tapi juga kamu kurang ajar kepada Tuhan.
Sebab Tuhan ciptakan kamu supaya kamu sekolah rajin, supaya kamu ranking, punya keahlian, punya ekspertisi, dicari orang, dibutuhkan orang, punya duit, sehat, berguna, baru kamu berguna untuk kemuliaan Tuhan juga. Boleh punya mobil, rumah, jam tangan bagus, silakan. Kalau itu bagianmu boleh, tapi jangan melakukan itu untuk nilai diri. Anak setan itu. Awas nih, saya udah ngomong gini nggak berubah loh, awas loh. Masih amin nggak ya? Keselamatan usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya, karena tidak ada target. Ngerti nggak saudara? Kan kita membandingkan diri dengan manusia yang berdosa, yang nggak punya target. Harus bandingkan dengan Yesus. Aku mau menjadi seperti dia. Aduh, aku masih jauh. Dia punya target. Kalau nggak punya target, yang ditarget itu perkara dunia. Tahun ini saya mau ganti mobil, 2 tahun lagi saya punya rumah pribadi, saya punya cita-cita punya ranch di Perth. Aduh, aku pengen beli apartemen di Sydney. Bukan, nggak boleh. Akhirnya yang ada targetnya hanya pemenuhan kebutuhan jasmani, yang kadang-kadang itu nilai diri dan citra diri. Mengerti saudara? Oh, saya punya villa di London. Waduh, nilainya luar biasa ya. Bukan, nggak boleh. Kalau itu nilai dirimu, kamu hidup untuk dirimu sendiri. Lucifer itu begitu loh. Yuk jadi anak Lucifer, nggak harus masuk penjara jadi penjahat. Niatmu kau puaskan, itu sudah cukup kamu jadi anak Lucifer. Karena tidak ada target rohani, maka yang mereka targetkan adalah pemenuhan kebutuhan jasmani, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. 1 Yohanes 2, 15-17 itu bukan berasal dari Allah. Mereka berurusan dengan Tuhan pun karena target-target itu, supaya bisa meraihnya di kompetisi berat marketplace, di tengah-tengah persaingan dengan anak dunia. Perlu Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Nah, akhirnya berurusan dengan Tuhan pun karena target-target itu. Dan betapa celakanya kalau gereja dengan pelayan-pelayannya melegalisir niat-niat tersebut, bahkan justru merangsang jemaat untuk mengembangkan hal tersebut. Jangan khawatir, mujizat setiap hari. Yakin apa? Klaim janjinya. Janji yang mana? Janji yang mana, saya mau tanya? Doa kamu akan dijawab. Isi doanya apa? Nggak ngerti hakikat Allah ini. Orang tua yang baik saja tidak selalu memenuhi keinginan anak. Setuju? Setan memberi apa yang kamu minta, tapi Allah memberi apa yang terbaik menurut dia. Mobil yang mana? Setan, silahkan situ. Dalam nama Yesus. Jadi mana kebenaran firman yang mendukung itu? Klaim janjinya dia akan menyertai. Dia hanya menyertai orang-orang yang melayani dia. Ketika terus mengatakan dia akan menyertai kamu sampai ke zaman, dia berkata untuk orang yang pergi ikut bekerja bagi Tuhan. Allah akan memenuhi segala keperluanmu. Itu ucapan Paulus kepada jemaat Filipi yang ikut memikul beban pekerjaan Tuhan. Bukan seorang yang masih punya ambisi untuk dirinya sendiri. Kok Tuhan mau jadi kacung kampret? Tuhan menjadikan kacung kampret dia. Nah, akhirnya tidak sedikit gereja dan pelayan-pelayannya menawarkan jasa dengan doa. Doa, saya doakan. Pemberitaan firman-Nya, klaim janjinya. Ini kan merusak, saudaraku. Terserah situ deh. Ini banyak pendeta mau kasih angpau. Doanya, jual jasa. Dia tidak tahu dia dipakai setan untuk memperkuat niat-niat ini. Kalau orang yang benar, anak Tuhan yang benar, doanya adalah bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah. Dan orang seperti ini gak akan jadi miskin, Pak. Percaya gak, saudara? Tidak mungkin dipermalukan Tuhan. Kau takut tuh Allah yang punya langit dan bumi kok. Orang kafir tanpa Tuhan bisa kaya, bisa makmur secara fisik. Kok Anda takut? Anda pasti disertai Tuhan. Tapi yang utama, dunia bukan rumahmu. Iblis cuma punya surga kecil, dunia ini. Nih, dia gagal punya surga di atas, dia punya surga kecil di sini. Ini surga Uranus atau Samayim, ini bumi, Earth. Ya, ini di lautan api, Pak. Kok kita mau yang di sini? Tahu nggak, kita bayar terus itu, argo hidup kita, dan bakal mati habis. Tuhan berkati. Amin.